Ana wong zuhud juga dhuwit wong kafir. Kayak dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuwak. Kok nang contohno partai tertentu ning Indonesia sing non muslim ojo contohnya ojo partai. Partai iku sebulet padha bulet ya. Sing bulet maksudnya. Tak baleni malih. Misalnya Mustafa kan gayane zuhud, jenggoten dilo terus kadang bebot rahum ra roh wong, pokoke modele jadab terus koyo wis soleh-soleh. Iku nak dikeki dhuwit non muslim 1 juta iku gak gelem, dipakano anake wedi haram. Disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kok wong kafir. Dikene bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ono wong soleh mau manfaatno duit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digo wong fasik. Wong fasik pe demenan ra iso mergo ra duit. Gara-gara kowe 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan, pokoke wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kowe rawani mangan jebule dinggo keburu. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah sisi tok nampa sisi tok ora. Jare sing ora nampa ulama kedonyan dikai pejabat fasik nampa. Jare sing nampa Kiai Bento iku dhuwit nek dicekel pejabat fasik kemungkinane digo demenan digo fasik cekel kiai saleh. Jadi ilmu bejuhud itu beda, masalahnya aku tetap dora aku makome. Mbah kapan-kapan nak dhuwur kowe ya ora. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu dora aku. Mbah nak pas tikungan nyelip. Goleng tapi. Tak jamin goleng. Gak sopan. Burine. Jadi nah di sini ini mulai kayak ngaji be aku ben ro ngaji ilmu. Tapi kalau jangan aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Nah ini cerita, ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinal ada sanadnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa? Matsus itu cara hadis mudallas, sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopomat mazhab. Tak contohnya begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal ijek urip. Ruhin Mbak Mustafa, Ruhin itu, tapi Ruhin gak sufi masalah itu gelemnya mergo butuh duit. Misalnya Mas kowe saiki dikai di Abu Jahal, dikai duit 1 juta. Kang Mustafa, aku lor jenengan kok unik, pakai duit 1 juta nih. Ampun, dosa. Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ra gelem. Terus digo tombol Abu Jahal, digo tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andekan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Lah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak make, ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi kalau niru ya, kalau gak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh mangan rampasan Firaun.
Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan untuk karena miliknya orang. Tapi kata Nabi untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga kok aneh. Nabi kok nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua, bareng untuk celeng, untuk babi, terus dibalen, monggo ini gadani jenengan, jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan babi, coba pangan, kok haram ainiyah, nopo? Paham ya? Nah termasuk contohnya itu wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah ana wong wedok kafirah perang kalah kan cawe wedok iki jadi aman. Mergo nek belakno wong kafir monggo berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni rugen kan terus nglahir cah kriting-kriting mukmin. Manfaat. Paham ya? Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus ning Jakarta pecekeli boten yang kalah dalam medan perang. Sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Bocah Nabi Musa. Tak terang orang paham. Wes tak terang subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatno sahabat atau zaman Nabi dimanfaatno Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal wae ndi? Apik halal, mergo halal plus darul mafasid. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan beto langsung. Ya tiga jahat meneh blok goblok paham ya? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Paham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, dukung dunia subhat atau emoh. Paham ya? Tapi kayak Joniru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa. Tetap kulo lah setuju. Kulo misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang kulo 1 juta, saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai, kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kowe paham tenan to, Mas? Dene gak ikhlas sampai ilmu ini aku yakin. Sing kusuk-kusuk ning kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok. Wes saiki jawab kan, wayo apa iki? Apa wayo? Wes paham berarti Den. Tapi bahaya iki kanggo kowe wayo. Bahaya wayo harus jawab kan. Hukumnya apik wayo enak dipraktekno. Bahaya. Lah iku sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Tapi ya wattaqullah. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mas. Mulane ning gone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir pun nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, maharku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebatnya Nabi. Jadi kalau baleni malih mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Aja nuruti rasa, Islam aja nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo
rasa. Saiki gak gelem wong duwe kon anut wong alim, ngrasa luwih saleh, luwih ado kosub, subhat sembrono. Ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut wong alim. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane ya ruwet pancen. Hukume wis napa? Paham ini perlu kula sampaikan ben jenengan ngerti. Ya dadi halale mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ora masuk akal, piye-piye donyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ana sing krana rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke, itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya, yang sudah berapa uang yang oh babinya loh ya, nah, babi kan haram ainiyah, no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan. Tapi ya wattaqu. Karena ini riskan. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Menawa kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Enggak rencana. Balekno dekne mau nganggo barange wong. Nurukan gak ngarah. Bebalan kan? Bonten lu yang alim berarti. Maksudnya lu sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko. Mereka melawan kebatilan, tentu lebih resiko. Tapi apapun itu, kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilangkan. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusyuk nih. Ngerono Belanda ini monggo iki dalam jenengan ini sembangun mbah bae. Oh, soleh tapi biyen tuh, soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halalan. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram, lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka sudah haram dipakai kekuatan haram lagi, maka haram bersilsilah ini jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak, bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelasnya. Karena kalau suwon sing ngaji kulo wis sing khusyuk sing saleh, ojo geman nyanyi ulama. Nah masalah ilmu gak level. Tapi kan ngrasa luwih saleh nggih monggo wong ngrasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR wae ora oleh, napa GR wae? Kulo nggih nate diprotes iki, kulo sering diprotes. Kulo niku gumun iso jenengan, kulo mboten nate roh jenengan tahajud, tapi tak kadang aku ya gumun kowe wong saleh meneliti wong. Ora oleh saleh kok meneliti wong, nek dikon wong saleh sibuk mbek awake
Mau aku ora roke tahajud ta ora kok neliti. Karep kula badhe jenengan. Ya anut ngalime. Wah, angel. Ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh. Lan iki Gus yo mbah. Tapi rasa mitosno ning Mekah mriki malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sanget nggih. Pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi.